Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Melanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin nomor 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab Riyadhus Shalihin bab sidqi an Abi Muhammad, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maqal. Berarti cucunya Rasulullah nih, rawi di sini. Hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Kalau ragu tinggalkan. Fa inna sidqa tama'ninatun, sesungguhnya jujur itu ketenangan, wal kadhiba ribatun, sedangkan dusta itu ribah, keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi, itu Quran, itu kitab tidak ada keraguan padanya. Kita tidak boleh maitu terhadap isi Al-Quran. Oh bener po. Ada kisahnya Fir'aun, ada kisahnya Musa belah lautan. Nah, tidak boleh ragu, harus yakin. Kenapa harus yakin? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita wajib percaya, wajib yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang beriman, imanlah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah. Iman itu meyakini. Jangan ragu terhadap isi kandungan Al-Quran. Nah, tadi makna yang pertama, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada yang tidak ragu. Contohnya gini, dalam masalah fikih, kalau kita pakai sarung gitu, terus ada najis di sarung kita, tapi bingung ini di sebelah mana, bagian depan atau bagian belakang atau bagian pinggir. Ragu, tinggalkan kepada yang tidak ragu. Yang ragu ini tinggalkan. Cara meninggalkan keraguan itu yang pertama, cuci semuanya. Yang depan dia dicuci, yang belakang cuci, yang samping-samping dia dicuci. Cara yang kedua, ganti sarungnya. Jadi kalau istri tidak boleh. Gitu, tidak boleh. Nah itu contoh meninggalkan keraguan kepada yang yakin. Contoh yang lain ini, tiba-tiba ragu, kok wis sholat duhur apa durung ya? Kok sakit ragu sudah sholat duhur atau belum? Saking nopo ini? Saking ini ra tau sholat. So ragu, sholat wis duhuran apa durung ya? Seperti berarti belum sholat. Tinggalkan, maksudnya menuju kepada yang yakin itu dirinya belum sholat. Bayar utang atau belum ya? Agak seperti itu Ribun. Berarti belum bayar utang. Jangan pede, yakin. Wis bayar utang.
Kalau ragu kok belum bayar utang atau sudah, berarti belum bayar. Dalam masalah sholat ya sama. Ragu kita ini sudah di rakaat 3 atau 4 pada sholat-sholat yang jumlah rakaatnya 4. Berarti yakinlah, ambillah jumlah yang sedikit. Pinten niku? 3. Ragu sholat duhur, asar atau isya. Sudah tasahud awal atau belum? Tinggalkan yang ragu, maksudnya belum tasahud. Meskipun seandainya dirinya itu benar-benar sudah tasahud, kan gampang tuh sekarang zaman CCTV kan. Nah, pokoknya toko ambil jumlah yang sedikit, anggaplah dirinya belum tasahud, nanti mirsani CCTV. Oh, boleh kok malah ping 5. Ternyata tasahud awal 2 kali, ya enggak apa-apa. Targhiman lisyayatin kata Rasulullah. Kalau kamu ragu kemudian ternyata rokaatnya jadi tambah, targhiman lisyayatin, berarti itu cara ngejek setan gitu. Nah itu contoh mengamalkan da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Jajan di suatu warung kok ragu halal tidak, tinggalkan. Tapi jangan memprovokasi orang lain. Tidak boleh nih. Wah, nek nang kono iki nek tuku sate nang ngene kok ragu iki sate wedhus tenan apa tidak. Tidak boleh. Cukup diri kita saja. Kalau kita tidak yakin ini halal atau tidak, tinggalkan. Tapi jangan sampai memprovokasi orang lain warung ngono kae. Nah, kalau tidak ada bukti, tidak ada bayinah bahwasanya ada perkara haram di dalamnya. Nah, maka dak ma yuribuka ila ma la yuribu seperti itu. Fa inna sidqa tama'ninatun, sesungguhnya jujur itu ketenangan. Orang jujur itu tenang. Karena tidak beban. Nih, jujur itu tenang, tidak beban. Gitu. Nah, sudah, lepas kita menyampaikan sesuatu, jujur. Maka tidak ada kekhawatiran orang lain akan percaya atau tidak. Oh, sudah jujur kok. Perkara dirinya percaya atau tidak itu terserah. Yang penting sudah jujur. Wal kadhiba ribatun, sedangkan dusta itu keraguan. Gitu, kalau kita dusta, tidak jujur, kan bertanya-tanya terus. Percaya rak ya? Percaya tidak ya? Nek percaya arep dipelipirki kemana lagi? Ngoten ta? Janjian nih. Dino Senin jam 10. Ternyata rasido ngoten. Kemudian telepon alasan ini dan itu. Percaya ora ya kalau diriku menyampaikan alasan? Gitu. Nah, maka tadi dusta itu membuat diri kita ragu. Ada santri contohnya, setiap subuh itu pasti masih tidur. Ada beberapa santri itu ngonten niku biasa nih. Itu kawan sekong rumah tuh saking angel ini. Nah, selalu apa kita bangunkan sering ketika dibangunkan sakit Ustaz. Boh sakit tenan atau sakit-sakitan. Kalau dirinya jujuran sudah. Tidak ada beban ini Ustadz percaya atau tidak. Tapi kalau dirinya dusta kan bertanya, percaya rakyat? Percaya tidak ya? Diriku ngaku kalau sakit. Maka dusta itu menyebabkan keraguan itu pasti. Maka jujurlah. Meskipun jujur itu pahit, tidak enak. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian jujur. Antaqula bimurril haq, qulil haq walau kana murran. Jujurlah meskipun pahit, ora penak jujur itu. Ya, kalau memang orang di duit, ya orang duit, rasa ngaku-ngaku duit nih. Kalau memang ranti bojo ya jujur, memang tidak punya bojo, jangan ngaku-ngaku. Aku bojone wong liya. Enggak boleh.
Jadi tinggalkan yang ragu, jujurlah. Ini berat sekali. Bahkan sekarang itu ada tes deteksi alat ini jujur atau tidak. Wah, kok ada alat seperti itu nganggo pripun gitu. Hadis selanjutnya. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb, dari sahabat Abu Sufyan. Nama aslinya Sakhr bin Harb. Punya istri itu Hindun namanya. Jangan sering mendengar Hindun yang membalas dendam karena bapaknya dan kakaknya ini gugur mati, tewas ketika perang Badar, namanya Utbah. Kemudian berkata kepada budaknya Hitam, Wahsy, wahai budakku, kalau kamu mampu menombak Hamzah sampai mati, karena Hamzah ini yang telah membunuh bapakku dan kakakku, tak bebaskan. Maka benar ketika perang Uhud, Wahsy itu kemana-mana membawa tombak ngincer Hamzah. Tidak ada musuh yang lain kecuali siapa? Hamzah, karena ingin bebas. Maka dia pas kesempatan Hamzah lengah, benar kena tombaknya Wahsy. Saking dini dendamnya dan bencinya Hindun kepada Hamzah yang masih kufur waktu itu, maka minta agar isi perutnya ini dikeluarkan. Saking marahnya, diambil jantungnya, dikunyah-kunyah. Ingin ditelan nih raisonelan, muntah. Ini gula perempuan kalau sudah saking jengkel ini medeni ini ngoten niku. Gitu. Di rumah jangan gawe jengkel wong wedok niku. Dicokot ribut aja. Niku. Hindun. Tapi Rasulullah itu benar-benar pemaaf, melihat bagaimana Wahsy membunuh Hamzah, bagaimana Hindun memperlakukan Hamzah sudah mati, tetap dimaafkan oleh Rasulullah ketika Fathu Makkah. Tidak kemudian menyingkirlah, kan ada kisah Rasulullah tidak mau memandang Wahsy, Rasulullah tidak mau memandang Hindun, kisah-kisah dusta. Jadi Rasulullah benar-benar memaafkan, tidak punya dendam. Jadi Islam itu menghilangkan dendam. Maka sesama orang Islam jangan pendendam. Suami istri jangan dendam-dendaman. Gitu. Sesama saudara ya jangan dendam-dendaman. Sak masjid kok dendaman. Kemudian fi hadithi tawil fi qissati Hiraql. Dalam kisah yang panjang, kisah yang mengisahkan Heraklius, Raja Romawi Timur waktu itu. Ini raja yang cerdas, Raja Romawi di sini. Raja yang mempunyai kecerdasan dan senang baca buku. Qara'a fi Taurat wal Injil wa 'arafa al-kutub as-sabiqah. Berkali-kali menghatamkan Taurat, menghatamkan Injil, dan mengetahui kitab-kitab samawi yang lain. Nih, ya kalau kita kok yo hatam Taurat bola-bali yo iman-iman, mending hatam apa? Quran kan tentu. Ada kisah seorang tabi'in, lupa nama beliau. Nah, beliau itu dalam keadaan mau wafat, sakit mau wafat. Anak perempuannya nangis yang dampingi. Kemudian dihibur yang nangis ini. Nggak usah sedih, gitu. Ya anakku nggak usah sedih. Cukuplah bekalku. Telah hatam di rumah ini, hatam Quran 4.000 kali. Ini modal dirimu nggak usah sedih. Padahal beliau dalam keadaan mau bertemu Allah Ta'ala kan wafat. Orang di sekelilingnya nangis sedih, malah dihibur, rasa sedih. Cukup bekalku bertemu Allah di rumah ini telah menghatamkan Quran ping 4.000. Nah, kita dihitung saja nih. ping pinten enten griya niku jenengan. Deres hatam. Kalau sebulan hatam sekali berarti setahun ping pinten? Ping 12, masa Ramadan ra nambah gitu.
Kalau Ramadan dengan yang biasa sama. 15 ngoten nih. 15 saya 10 tahun. 150 20 tahun. 300 30 tahun. 450. Cukup mboten niku? Cukup mboten besok. Arep mati ngoten ta. Rasa sedih aku sing sangu hatam Quran paling 450. Ngoten. Kan lumayan ta ngoten niku. Nah, lumayan. Tahu rasa sedih. Aku pel tahun 2015 ki wis hatam ngaji Bulughul Maram, Bulughul Marjan, Riyadhus Shalihin, tafsir tekan surat Al-Anfal. Ngoten, pareng ngoten. Ya, sifat roja kepada Allah saja. Roja itu harapan yang tinggi kepada Allah dalam keadaan memang sudah tidak bisa ngapa-ngapa. Hanya mengingat amal solehnya, amal kebaikannya. Tapi kalau masih bisa ngapa-ngapa, sehat, bugar, waras, jangan seperti itu. Jangan teko pasrah terhadap amal soleh yang telah kita kerjakan selama ini. Tapi dalam keadaan seperti tadi, dalam keadaan susah payah akan bertemu Allah Ta'ala, sakaratul maut. Nah, ingatlah amal-amal soleh yang selama ini telah kita kerjakan. Nah, tadi kisah Heraklius tadi itu cerdas, paham, seorang raja baru saja mendapat surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suratnya Rasulullah ini kan simpel tapi maknanya tinggi, memiliki makna yang luas. Jawami'ul kalim. Wa itu jawami'ul kalim. Aku diberi oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim. Ngomongnya sedikit tapi mudah dipahami. Nego. Kalau sekarang itu kan ngomongnya akeh ngelantur ngalor ngidul tapi intinya apa tuh ngaji nih. Gitu. Nah, khutbah Jumat ndak bawa teks. Menyampaikan jujur saja bulan baleni ping sudah rolas kan contohnya. Nah, ini kan tidak bahaya yang seperti itu. Ada seorang ustadz di tanah sehat itu pakai tag gitu, biar gak ngelantur-ngelantur. Oh, Rasulullah itu yang gue tag, malah jawab gitu. Wah ini raiso dijarah bukan lo seperti. Kenapa Rasulullah tidak pakai tag? Yang pertama jelas Rasulullah tidak membaca, tidak menulis kok suruh bawa tag, tidak mungkin. Kalau Rasulullah ummi, jadi ummi di situ kelebihan bagi Rasulullah, bukan sebuah kekurangan. Kalau Rasulullah mampu baca tulis, maka orang-orang pasti bisa menuduh Quran itu karangan Muhammad, tulisan Muhammad. Tapi kalau Rasulullah tidak bisa baca tulis, kok bisa menyampaikan suatu kitab yang maknanya indah, tidak ada yang mampu menandinginya. Ini jelas bukan ucapan Muhammad. Jadi Rasulullah khutbah tidak pakai teks itu ya karena memang punya sifat ummi. Yang kedua, Rasulullah diberi jawami'ul kalim tadi. Ucapannya pendek-pendek tapi memiliki makna yang luas dan mudah dipahami. Kalau kita kan tidak, ngomong ngalor ngitur ngantur ora paham gitu. Nah, itu bedanya kita dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah ini menyampaikan surat kepada Heraklius, meminta sahabatnya menulis surat dan dikirim. Nah, inti dari surat itu apa? Ngajak masuk Islam dan menukil surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ayat ini. Ayat 64 surat Ali Imran. Jadi bismillah min Muhammadin abdillahi wa rasulih wa ila Hirakl adhimir rum. Bismillah tanpa salam dulu. Kenapa enggak pakai salam? Karena yang terima surat non muslim. Maka langsung bismillah kepada penguasa Romawi Heraklius dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya.
Kemudian menyebutkan qala Allah Ta'ala qul ya ahlal kitab. Wahai ahlul kitab, yaitu raja ini Romawi Heraklius, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kepada satu kalimat yang sama dari agama samawi. Alla na'budu illallah, tidak menyembah kecuali Allah Ta'ala, wa la nusyrika bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak menjadikan di antara kita itu Tuhan, mengambil Tuhan dari golongan manusia. Kemudian selesai menyampaikan ayat itu, aslim taslam, masuk Islamnya dirimu selamat. Mengonten niku. Tapi surah itu ketika dibaca oleh Heraklius, gemetar Heraklius. Sopo to Muhammad ngaku nabi, suratnya apik, ngajak masuk Islam, belum pernah mendapatkan surat seperti itu. Simpel. Kemudian mencari-cari karena Muhammad ini orang Arab. Siapa tahu orang Arab yang sedang ada di Damaskus waktu itu. Dicari-cari ketemu Abu Sufyan sedang dagang. Jadi Abu Sufyan ini kan belum masuk Islam juga waktu itu, masih musyrik. Jadi masuk Islamnya Abu Sufyan itu antara tahun ke-7 sampai tahun ke-10 Hijriah. Kemudian ketemu Abu Sufyan, diminta menghadap si raja. Si raja ini kan tanya panjang lebar tentang Rasulullah SAW, bagaimana nasabnya, sahabatnya, penghormatan sahabat kepada Rasulullah, kalau janji bagaimana, menepati atau tidak, panjang lebar pertanyaannya. Kemudian famadha ya'murukum ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ini nyuruh apa? Dia ngaku nabi, nyuruh kalian ngapa? Pertanyaannya simpel. Maka Abu Sufyan ini jawab ya jujur. Meskipun kafir, jujur. Tapi kadang itu kita ditabrakkan dengan pertanyaan yang menjebak. Pilih endi? Muslim ora jujur, apa kafir jujur? Itu menjebak. Nggih. Ayo dijawab saja. Muslim sih jujur ya akeh kok dadak suruh milih sih ora jujur. Pedagang sholat ora jujur, apa pedagang ra sholat jujur? Lah angel yang jawab seperti itu. Dibales wong pedagang sholat jujur akeh kok dadak suruh milih pedagang sih ra sholat jujur. Ini kan menjebak yang seperti itu. Maka Abu Sufyan ini menjawab pertanyaan Heraklius tadi. Yaqul Muhammad ini menyuruh kita u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah yang esa. Jangan menyekutukan Allah dengan bentuk apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa saja yang diucapkan kakek nenek moyang kalian dari penyembahan berhala, kesyirikan di masa jahiliyah, tinggalkan. Jadi masa jahiliyah itu maksudnya masa kebodohan dalam beragama, bukan bodoh akalnya, bukan. Tapi agama yang sudah tidak sesuai agama Nabi Ibrahim. Nyembah patung, kemudian memberikan sajen kepada patung, kepada pohon. Bahkan ada keyakinan itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Makkah Quraisy ini. Kalau ada suatu pohon namanya Dzatu Anwat, pohon itu. Nah, kalau mau perang, keyakinan mereka senjata-senjata itu digantungi dulu di pohon tadi. Punya keyakinan kalau sudah digantungkan perangnya menang. Maka ketika Rasulullah SAW setelah menaklukkan Makkah menuju ke Taif memerangi suku Hawazin, melihat para sahabat yang baru saja masuk Islam, melihat pohon Dzatu Anwat
do rebutan pengen nyantolki senjata mereka. Marah Rasulullah. Apakah kalian ini pengen jadi kaum seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bani Israel ini digawa Musa diajak berjalan menuju Baitul Maqdis, melewati suatu kaum yang nyembah patung berhala. Minta kepada Musa, wahai Nabi Musa, bahwa kita itu yo digaweki patung Tuhan kaya ngene iki. Nah, marah Nabi Musa. Kalian minta Tuhan seperti ini. Maksudnya ora paham dijelaskan dari kemarin kan Nabi Musa. Nah, Rasulullah juga sama. Melihat para sahabat, wah kowe percaya kaya ngene iki. Maka berkata mengucapkan suatu ucapan sebagaimana Nabi Musa berkata kepada kaum. Ini kan contoh kemusyrikan. Mempercayai kalau gantung ke senjata di pohon Datu Anwat pasti menang ketika perang. Ini kan bentuk kemusyrikan. Kalau sekarang tidak tahu sih nonton itu nopo bentuk ini gitu. Nah, kalau arep mantu ya kudu nandur apa, harus nanam apa. Nah ini kan contohnya yang seperti itu. Arep bangun rumah harus ada sesuatu yang ditanam. Nah, arep mangkat kaji saja tidak aneh-aneh. Tak karu-karuan gitu. Mangkat kaji. Itu kok mangkat kaji pamit-pamit saling mendoakan. Cukup tuh sih. Ngopo sih itu. Nah ini kan tidak baik, tidak boleh. Maka tadi pertanyaan Heraklius tadi salah satunya dijawab oleh Abu Sufyan, "Ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a wa atruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah." Ngajak kita sholat. Jadi setelah bertauhid napa? Sholat paling inti setelah kita ngaku Islam itu berarti napa? Sholat atau imadun. Sholat itu tiangnya agama. Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kita dengan mereka yang tidak muslim itu sholat. Maksudnya perjanjian itu yang identitas kita sebagai muslim dengan non muslim itu apa? Sholat. Maka kalau tidak sholat ya berarti tidak terlihat identitas kita kalau muslim. Kan berarti sholat itu. Maka sholatlah kata Rasulullah, sholat. Ngajak kita sholat. Bahkan salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Syaqiq berkata, kami ini para sahabat karena ashabu Muhammadin la yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun ghairas shalah. Kami para sahabat Rasulullah tidak ada yang berbeda pendapat, semua sepakat. Suatu amalan kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran. Kecuali sholat. Kalau sholat tidak sholat itu kami sepakat. Para sahabat berarti sudah tidak Islam. Tapi kalau yang lain tidak bayar zakat, mampu haji tidak haji, minum khamar, pas puasa tidak puasa. Di antara kami para sahabat berbeda-beda pendapat, Islam atau tidak, masih muslim atau tidak. Tapi kalau urusan sholat, nah sepakat, berarti sudah tidak muslim. Ini berat ya, wah berat. Maka tadi perintah Rasulullah setelah bertauhid as-shalah, ngajak kita sholat. Wa ya'muruna bis-shalati was-sidqi, ngajak jujur. Nih, jujur. Panjang lebar kita menyampaikan tentang jujur. Kemudian wal afafi. Afaf itu menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Maka ada istilah iffah.
Ifah niku napa? Suci. Wa ifah. Al-afaf ini suci. Menjaga kehormatan kita. Nah, menjaga kehormatan itu ada dua cara. Affatun an syahwatil farji, aifatun an syahwatil farji wa aifatun an syahwatil batni. Menjaga kesucian dari urusan kemaluan dan menjaga kesucian dari urusan perkara perut. Kalau perkara kemaluan ya mata, kuping, lisan kita gitu. Mata kita jangan pelirak-pelirik menyebabkan pikiran yang aneh. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang mukmin yang laki-laki, tundukkan pandangan. Tundukkan berarti nunduk terus buatan. Maksudnya orang gampang nyawang. Kemudian tadi itu kan mata, lisan kita, jangan sering ngobrol ki wong wedok, wong lanang gitu. Tapi tidak tahu oleh ibu-ibu namun sering-sering ngomongi wong lanang. Nah niku. Kemudian pendengaran ide sama. Kan ada itu nyanyian, syair-syair yang isinya tentang asmara. Dengar itu teriris-iris hatinya. Ini tidak baik. Gitu. Candu. Nyanyian yang bentuknya asmara, candu, ini tidak baik. Mendengar seperti itu hatinya bisa teriris-iris, meneteskan air mata. Dengar Al-Quran dibacakan setiap mau sholat, orang teriris-iris pripun. Nah, tadi tinggalkan yang seperti itu. Ini kan termasuk menjaga kehormatan yang berkaitan dengan tadi kemaluan. Kemudian aifatun an syahwatil batni, menjaga kehormatan yang berurusan dengan perut nih, urusan mangan nih. Nah, urusan mani yang berat. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah berkata, sepertiga kunci sehat itu ada pada ayat kulu washrobu wala tusrifu. Makan minumlah jangan berlebihan. Niku, kepingin sehat niku, amalkan itu. Rasulullah menjelaskan ayat itu, nahnu qaumun la na'kul hatta nashba. Kami ini kaum, yaitu orang Islam, tidak makan kecuali kalau sudah merasa lapar. Niku. Kalau sudah lapar baru makan. Wa idza akalna la nashba. Kalau makan tidak sampai kenyang. Wah, pripun niku. Anek meng urusan mangan, nunggu mangan sampai lapar gampang. Yang susah niku napa? Berhenti sebelum kenyang niku si angel. Hurung madet tenan nih belum berhenti, ini yang susah. Padahal itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicontohkan Rasulullah ini susah sekali. Kalau apalagi pas lauk enak ini juga pripun nih. Kalau lauknya pas-pasan sedang rapatnya enak bisa, tapi kalau pas enak, wah, itu kan berat. Maka salah satu bentuk menjaga kehormatan yang berkaitan dengan perut itu, makan itu contohnya. Urusan makan. Kemudian tidak gampang tadi menjaga kehormatan yang urusannya dengan perut itu amma fi aidin nas. Menghindari perbuatan minta-minta. Minta-minta untuk memperkaya diri tidak boleh. Man sa'ala amwalan nasi takatsuran fa innama yas'alu jamaran. Barang siapa minta-minta manusia tujuannya memperkaya diri, berarti dia itu minta bara api. Golek mowo niku.
Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa minta-minta, ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muzatul ahmin. Datang besok yaumul qiyamah tidak berdaging wajahnya, kurus mengkering. Nah, pertanyaannya kalau jadi pengamen ini termasuk golongan ini nombotan. Mana toh? Nah, itu harus dibahas rinci nih, ada banyak pengamen yang tak terima nanti. Ditulisi ngamen gratis, saya ngamen di situ. Kan masjid saja dijadikan ngamen, menomah didatangi ngamen. Nah, maka pekerjaan yang tidak baik. Kalau sekarang malah saya karu-karuan ada manusia silver nih. Bahkan di Tinggir itu suara silver nih, manusia abang nih. Oh, silver wis rapate payu tuh ganti warna. Abang semuanya. Ini tidak baik. Bagaimana akan toharohnya, wudunya? Makai seperti itu ya pokoknya setengah hari saja, mboten toh. Seharian. Bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya? Wudu ya basyaratahu la tamassahul ma. Kulitnya tidak terkena air, ora tembus. Nah, maka pekerjaan yang seperti itu bukan pekerjaan. Tidak boleh. Maka kalau anak-anak kita lihat seperti itu, jadi kandani, besok nek tuwa aja kaya ngono. Ngoten to, dinasihati. Kadang-kadang ada, wah, besok cita-cita jadi manusia silver. Wah. Tidak baik. Nah, diarahkan. Bahkan termasuk nih, para sahabat itu menjaga kehormatan mereka, kehormatan diri mereka. La yas'alunna syai'an, tidak gampang minta-minta orang lain. Hatta kana sautu ahadim yasbutu min ala rahilatihi, ketika naik kendaraan, naik unta, naik keledai, naik kuda, pecutnya itu jatuh ke tanah, tidak berkata kepada orang lain, nawilni as-sauta, mbak ambil gitu pecutnya. Tidak berkata seperti itu. Kalau kita sidik-sidik laten gitu. Laten, sibuk kayak ambil gini, ambil gitu. Rasulullah niku yuk gadah rewang. Tapi tidak nyuruh-nyuruh terus mboten. Apa yang bisa ditandangi, tandangi. Dan rewangnya paham, tapi zaman kita zaman sekarang orang dikongkon ya paham. Paham ini ya repot gitu. Repot. Gitu. Jadi Rasulullah itu punya rewang, Anas bin Malik, Abu Musa al-Asy'ari, Ka'ab bin Malik, banyak yang membantu Rasulullah. Tapi tidak pernah sana ambil gini, sana ini, sana itu. Urusan pribadi Rasulullah tidak. Tapi paham mereka itu. Apa yang harus dikerjakan. Saking ini ada salah seorang sahabat yang lama membantu Rasulullah. Maka kata Rasulullah, mintalah. Apa saja tak usahakan tak beri. Maka jawaban sahabat tadi, tidak ya Rasulullah. Minta. Dipaksa oleh Rasulullah. Maka jawabannya apa? Fa inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Permintaanku ya Rasulullah, besok nek di surga itu bisa dekat dengan dirimu, bertetangga dengan dirimu, berdampingan. Wah, ini berat yang seperti itu. Kalau kita kan orang, ini cepat jalur, apa tak turuti, wah ya karu-karuan ini mana? Gitu. Nah, maka kata Rasulullah, fa ini, maka kalau kamu ingin di surga bersama diriku, fa'alaika bi kathrati sujud, perbanyaklah sholat. Tengok, suruh sholat. Sholat seakeh-akeh. Nah, kalau kita ingin sholat kita itu benar-benar berkualitas, rutin kan sehari 40 rakaat. Nah, jangan kayak ngapa 40 rakaat kan berarti 40 rakaat itu jelas 5 waktu pitulas. Rawatib 12. Pitulas kali 12 pinten? 29. Tambah sholat malam 11. Enggak duha cukup niku. 40.
Kalau tambahi duha gimana? Ya, silahkan. Juga kebaikan. Lebih banyak lebih baik. Tambahi tahiyatul masjid. Silahkan, itu lebih baik. Tambahi sholat 2 rakaat setelah wudhu juga lebih baik. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa dirinya ingin tahu, dirinya itu ada sifat kemunafikan pada hatinya, tidak. Maka tadi lihat sholatnya nih, kalau mampu mengamalkan 40 rakaat setiap hari, dijamin terhindar dari kemunafikan. Nah kemudian tadi Rasulullah ini kan punya banyak yang membantu Rasulullah, tapi tidak pernah berkata. Beda dengan kita, orang di sopo-sopo kongkan gitu, rewang randu, bojo randu kongkan ribun. Oh ya gelem-geleme sik dikongkon gitu. Kan. Berarti sik kongkon dan yang dikongkon bodoh-bodoh ora beres seperti itu. Nah, tapi kadang dalam kitab, beberapa kitab ta'limul muta'alim ini kan terlalu berlebihan, memposisikan seorang guru, seorang alim kepada murid ini berlebihan. Padahal di sini Rasulullah dan para sahabat mengajari seperti itu, tidak berlebihan. Ora kongkan sampai kiai, bunyai, ora tahu resik-resik. Wis poyo apa-apa santri ini. Ada istilah abdi dalem nih. Wah, abdi dalem nih santri ono nih utak-utak rumahnya Pak Kiainya, bunyainya, supaya urusan Pak Kiai bunyai dirinya yang nanggung, urusan resik-resik apa saja. Ini tidak baik seperti itu. Nah, Rasulullah ini mempunyai tadi membantu-bantu dalam rumah tangganya, tapi tidak memperlakukan seperti kita. Tapi kadang membantu kita tadi, orang paham kalau tidak disuruh. Maka yo boleh saja, bukan berarti tidak boleh sepenuhnya. Kemudian ada hadis yang lain, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Nyuwun itu kepada Allah Ta'ala. Minta tolong kepada Allah. Berusaha minta tolong, berusaha berdoa. Itu salah satu cara menjaga kehormatan. Seperti itu. Tidak bergantung kepada orang lain. Nah ini kan disebut aifah tadi. Wal afaf, perintah Rasulullah kepada kita sebagaimana dikisahkan oleh Abu Sufyan, wal afaf. Wasillah, perintah selanjutnya apa? Asillah, menyambung silaturahim, kekerabatan. Nyambung kerabatan meskipun orang yang kita sambung itu memutus diri kita. Wa anta sila rahimaka wa in qata'aka, dalam hadis yang sahih. Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar salah satunya, sambunglah silatul arham meskipun orang yang kamu sambung memutus dirimu. Nah ini kan butuh minta, butuh sifat hati yang wal'afina 'anin nas, mudah memaafkan. Kan berat. Kalau kita kan tabiatnya nopo? Dendam. Mutus ya tak ganti putus. Gitu. Nglarani ya sesuk kapan-kapan tak ganti nglarani. Nah, ini setan yang seperti itu. Padahal perintah Allah Ta'ala, sifat orang yang bertakwa itu nopo? Salah satunya wal'afina 'anin nas, memaafkan. Duwe tukang kok keliru ya ora apa-apa. Wal afina anin nas. Nek keliru terus ya. Itu dikandani baik-baik ya. Nah, memaafkan. Punya jadi guru punya murid, bijing-bijinge kaya napa nih. Anak zaman sekarang nih. Kandhani anak akhir sekolah ora usah hura-hura coret-coret. Semprot-semprot, cek hura gitu. Nah, ya memang belum nalarnya itu tidak paham. Maka maafkanlah, walafina 'anin nas. Sudah menyampaikan nasihat kita kok tidak didengar, tidak diamalkan. Itu urusan Allah Ta'ala. Wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan.
menasihati. Menerima atau tidak itu urusan Allah. Gitu. Makanya tadi sambunglah silatul arham kepada orang-orang yang memutusmu, pada keluarga yang memutus diri kita, pada teman-teman yang memutus diri kita. Ora gelem ngejaki ngomong apa itu salah wis teko ra apa-apa lah. Nah, salami genti, disalami ya tetep jegidak ndak paham. Oh ternyata jebule yo memang ora krungu kean kupinge gitu. Ada yang seperti itu. Jadi husnudzan. Husnudzan. Disalami ndak jawab. Ditanya tidak jawab. Maafkan wala afina anin nas. Maka di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan kepada kita sifat pemaaf itu wa ma zadallahu bi'afin illa izzan. Kalau kita memaafkan, hakikatnya diri kita semakin terhormat di mata orang yang kita maafkan. Semakin terhormat. Eko peyo Prabowo niku. Gitu. Nah, niku. Gitu. Nah, ra dikapak-kapak kita niku. Nah, kalau dikapak-kapaki berarti napa? Tidak memaafkan. Nah, wala afina anin nas. Maafkan. Istri kita salah, ya maafkan. Suami salah, ya maafkan. Anak kita salah, ya berkali-kali kalau anak kita salah itu ngapusi lah, ngambil duit, no boleh ngeladai, ya maafkan. Tapi kan kita tidak. Pemerintah penguasa salah, dimaafi buat itu. Dimaafkan buat. Cari kesalahannya terus. Nah, maafkan. Apa yang kita inginkan itu perbaikan itu diri kita, masyarakat kita, keluarga kita ini perbaiki. Menginginkan penguasa yang seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun ar-Rasyid, Ja'far al-Mansur, Muhammad al-Fatih, rakyatnya itu yang ngopo? Berbeda. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin. Begitulah kami jadikan orang zalim memimpin orang zalim. Orang zalim dipimpin orang zalim. Wah, kita sangat ngedeni kayak apa itu? Penguasa berbuat zalimnya seperti itu. Kan kita tidak mampu untuk menggulingkan, jelas tidak mampu, mengkudeta tidak mampu. Arep nglawan saja duwine opo pisu di dapur gitu. Arep nglawan. Kan tidak mampu. Arep melawan dengan hartanya tidak mampu. Jadi kita itu tidak mampu. Maka jangan sibukkan dengan seperti itu. Habis waktu kita, habis perasaan kita, habis akal kita. Maafkan wala afina anis. Apa salahnya memaafkan? Ada hak kita yang tidak ditunaikan oleh penguasa. Maafkan. Kata Rasulullah seperti itu. Kecuali kalau kita mampu menuntut, mampu merubah. Jangan dikira tidak ada yang mampu, ada yang berbuat. Kalau kita menyadari diri kita kok tidak mampu untuk berbuat, merubah, maafkan. Apa salahnya memaafkan itu? Gitu. Berapa banyak dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri. Gitu. Ada hak kita yang harusnya kita dapatkan, tidak kita dapatkan. Jualan ini ditembal, kejeglong gitu. Gitu. Digeger-geger di media sosial ya biasa saja. Ya maafkan. Seperti suatu saat yang punya kebijakan kejeglong genti kan. Maafkan. Jadi sifat memaafkan ini penting sekali. Jangan hanya sekedar ayat yang lalu lalang kita dengar. Wala afina anin. Tapi prakteknya tidak ada. Apalagi di media sosial ini kan. Kebenaran itu sekarang sudah sudah berubah definisi kebenaran zaman sekarang. Kebenaran zaman sekarang di zaman ini di media sosial itu apa saja yang diulang-ulang terus, meskipun salah jadi jadi benar. Diulang-ulang informasinya, meskipun salah orang lain menganggap benar. Maka kaidah kejahatan itu, suatu kejahatan itu diulang-ulang terus, maka dianggap tidak jahat.
kebohongan yang diulang-ulang terus dianggap tidak bohong. Nah, maka apalagi zaman sekarang media sosial yang bebasnya seperti zaman ini, semua orang mau komentar bisa, semua orang mau membuat konten bisa nih. Apa sih bisa jadikan konten? Kayak ini nulungi uang, ternyata orang nulungi uang jadi konten. Kita yang lihat no, wah apik, soleh, nah, gitu. Oh ya ini kok ya baik sekali, ternyata tidak. Wis kong kali kong dari belakang nih kita. Yang kira jadi konten sampean tak sanggup ini. Nah, kan senang nih, kok manut-manut saja. Nah kita kan tidak tahu. Maka nilai kebenaran zaman sekarang itu sudah berubah, tidak seperti zaman dulu. Oleh karena itu, kita jangan terlalu menyibukkan dengan perkara-perkara yang tadi, gitu kan, mempunyai sifat dendam. Maka Rasulullah ketika ada sahabat yang minta jabatan, gitu kan, dirimu itu tidak mampu untuk berkuasa, sabarlah. Satakunu ba'di atharah. Setelah diriku wafat nanti itu akan terjadi atharah, kata Rasulullah. Apa atharah itu? Mereka para penguasa yang mementingkan diri mereka sendiri, meminta haknya kepada rakyat, nuntut hak mereka harus ditunaikan, dihormati. Kalau sekarang ya pajak, apa-apa pajak lagi, pajak dan pajak gitu. Apa-apa dipajak gitu. Parkir ono pajak, ke toilet ya ada pajaknya, ke toilet itu ada jajan ya ada pajak, tidur saja ada pajaknya. Ini apa dipajaki. Ini kan penguasa berbuat untuk diri mereka, haknya itu harus ditunaikan. Sedangkan rakyat haknya tidak ditunaikan. Ini disebut atharoh. Maka Rasulullah sabarlah. Sabarlah yang seperti itu. Sampai kapan harus sabar? Kata Rasulullah, sabar hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah sampai bertemu diriku di telaga. Itu besok yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar. Kesabaran di dunia ini ringan dibanding sabarnya besok di mahsyar. Ora hitung-hitung sabarnya. Panas, tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada malam, siang terus kepanasan, semua rata, bertahun-tahun nunggunya. Oh ya apa sabari? Maka sabarlah diri kita terhadap penguasa yang zalim. Kapan tidak sabar? Kapan boleh kita itu menuntut, tidak sabar, menggulingkan? Kalau punya kemampuan dalam urusan kekuatan, kemampuan dalam urusan harta, logistik, kemampuan, siapa yang akan mengganti? Gulingkan tapi nggak ada yang ganti pripun. Orang terima ini Kapolsek atau Kapolres atau Kapoldanya gulingkan, tapi nggak ada yang mampu ganti. Lurahnya digulingkan, tapi nggak ada yang siap ganti. Ini kan kekosongan dalam kekuasaan. Ini lebih buruk yang seperti itu, kata Mahfud MD. Sehari dipimpin, sehari tanpa kekuasaan itu lebih buruk daripada 1000 hari dipimpin orang zalim. Di YouTube dicarilah katanya. Ucapannya Mahfud MD. Paham nggih? Sehari tidak ada yang berkuasa, nggak ada yang menyelesaikan masalah. Meskipun ada masalah tidak diselesaikan, itu lebih baik daripada itu lebih buruk seperti itu daripada 1000 hari dipimpin oleh orang zalim. Ini lebih mending seperti itu. 1000 dina dipimpin orang zalim itu lebih baik. Ada penguasa, ada yang punya kebijakan daripada sehari tidak ada yang berkuasa. Nah, yang seperti ini kan kadang tidak paham, menimbang maslahat dan madarat. Apa kok nggak nasihati penguasa? Apakah nasihat itu harus lewat media sosial, keluar menuntut ini, menuntut itu? Kan tidak. Kemudian menuntut kepada penguasa, apalagi sampai mengangkat senjata, menimbang masalah dan madaratnya, mampu tidak itu. Kalau sudah geger-geger, ayo banyak yang kabur, banyak yang ngungsi.
Ya, seperti di Suriah itu, geger-geger ngungsi lewat laut ke Eropa, ke Amerika, tekan Indonesia. Gitu. Jadi fitnah huru hara itu, mohon maaf, huru hara itu ketika muncul kayak meletik, yang tahu itu para alim. Sabarlah, nasihati sabar, maafkan. Tapi kalau sudah meletiknya itu besar, apinya itu besar, kerusakan di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Siapa yang tahu? Semua manusia tahu. Ternyata kok susah ya. Seperti Ustaz Habib itu cerita itu di Libya ini, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu oleh beberapa ulama sudah dikafirkan, mohon maaf. Tapi rakyatnya makmur, kaya nih. Benar-benar mengungguli negara-negara Teluk kekayaannya itu, dari minyak, dari emas. Itu sumber daya alamnya itu tinggi. Libya itu negara yang besar, luas. Tapi karena tidak puas, provokasi, digulingkan. Apakah setelah gulingnya Muammar Gaddafi saya semakin susah? Nih, semakin susah. Negara yang dulunya kaya malah jadi negara susah, negara miskin. Irak ini contohnya. Beberapa ulama Saudi, beberapa ulama luar Saudi mengkafirkan Saddam Hussein. Nih, Saddam Hussein dikafirkan. Maka dengan berbagai cara, bantuan Amerika dan seterusnya, bicara ini Saddam Hussein lengser. Apakah setelah Saddam Hussein lengser rakyat Irak saya sugih, saya makmur? Tidak toh. Saya sengsara. Nih, padahal Irak itu dulu destinasi Dubai-nya zaman itu. Semakin susah. Maka mohon gitu, tak sampaikan apa adanya gitu, sabar gitu. Kalau memang tidak mampu itu sabar, maafkan. Berdoa kepada Allah Ta'ala, memperbaiki diri kita. Amal soleh saya itu juga memperbaiki diri, saya sholat, jujur, sabar gitu. Sabar. Kadang ada orang diajak diskusi seperti itu kan kurang memahami, pakai emosi, pakai perasaan. Maka tadi inti dari apa yang kita sampaikan tadi ada makna wasilah, tadi menyambung silatul arham, meskipun tidak dengan keluarga kita, tidak ada hubungan darah, berkunjunglah, silaturahimlah. Kadang dengan saling berkunjung itu menyebabkan rizki kita lapang. Man arada ayyub sadalahu fi rizkihi wa ayyum sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan hartanya, sering-sering berkunjung, silatul arham gitu. Di Selondo mampir sono dadi duwe Selondo gitu. Tidak punya burung mampir sana disangoni napa? Burung. Dan bisa saja seperti itu. Orang duwe lele dolan ke sana digawani setengah kilo lele. Ini kan contoh silatul arham. Oh, orang duwe lampu gara-gara ke sana gitu kan, bakul lampu gitu. Bali betoh lampu, ke penjual parfum gitu. Silaturahim, orang tahu di parfum pulang-pulang dan punya parfum, paling tidak keceripatan wangi ini. Nah, silaturahim ke belantik kambing atau pulang-pulang itu kambing manis. Nah, kanten. Silakan ada pertanyaan. Enggak. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat ayat 16-17. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang
Jadi maksudnya di sini orang-orang yang tidak menyembah Allah Ta'ala, yang menyembah patung, menyembah kuburan, gunung, pohon, gitu kan. Apakah mereka itu akan mengajari Allah jadi Tuhan? Maksudnya seperti itu? Ya tidak. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ini tantangan maksudnya. Tanyakan kalian nih kok ragelem sholat ya mau ngajari pengen punya Tuhan selain Allah. Wah, ini adalah Allah Tuhan kita memerintahkan kita untuk sholat. Maksudnya seperti itu. Yamunnuna 'alaika anna aslamu, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kalian merasa berjasa kepadaku, kepada Allah Ta'ala dengan keislamanmu. Maksudnya ada orang masuk Islam atau jadi baik itu seolah-olah kita yang berbuat, seolah-olah jasa kita. Itu tidak boleh. Itu bukan jasa kita, bukan jerih payah kita. Balillahu yamunnu 'alaikum, tetapi Allah yang berbuat. Kita hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara. Jangan ngungkit-ngungkit. Mau sampean tuh nek ora tajak ngaji nang UPK ya urung dadi wong genah. Enggak boleh seperti itu. Seolah-olah disebabkan ajakan kita, lisan kita. Tidak. Tapi Allah yang menggerakkannya. Kita hanya sebagai wasilah. Bisa saja kita tidak berbuat apa-apa, ada orang lain yang ngajak. Seperti itu. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan hadis ini sahih atau dhaif. Karena di dalam hadis dari Hafiz bin Hasim, cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia menceritakan yang dia dengar. Dengan hadis ini saya mau bertanya dengan hadis ini. Ilmu itu laksana lemari dan kuncinya adalah pertanyaan. Oleh sebab itu, bertanyalah kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab diturunkan 4 macam kebaikan. 1 untuk yang bertanya, 2 yang menjawab, 3 para pendengar, dan 4 yang mencintai mereka. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Ini yang saya tanyakan Ustaz. Hadis ini sahih apa? Tadi yang pertama tadi kan tentang Hasim bin Abdullah bin Umar. Hadis kafa bil mar'i ayyakuna kadziban. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta. Ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Ngomongke setiap apa saja yang dia dengar, apa saja informasi yang dia baca, dia dengar, diomongkan. Tidak difilter dulu, tidak di screening dulu gitu. Di berita tahun piro di bulan baleni ini sumbernya siapa itu kok di share biasanya 40 tahun ke atas ngoten niku. Nah, yang seperti itu tidak baik. Meskipun kita nggak ngomong, tapi tangan kita yang ngomong. Itu tidak baik. Jadi tidak semua informasi itu berhak kita sampaikan. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tidak menyampaikan semua hadis Rasulullah. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan nama-nama penguasa setelah Rasulullah wafat. Nama-nama penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang mengajak kepada neraka itu disebutkan oleh Rasulullah. Tapi oleh Abu Hurairah tidak disampaikan. Bukan berarti Abu Hurairah menyembunyikan ilmu, tidak. Tapi demi kemaslahatan umat. Waktu itu luwi'ain, aku diberi 2 ilmu. Nah, yang satu tidak aku sampaikan. Kalau aku sampaikan, maka leherku itu putus. Maksudnya dibunuh. Dan para sahabat yang lain pun juga akan seperti itu. Nah, maka mengandung makna tidak semua informasi harus kita sampaikan gitu. Contohnya kita punya anak masih kecil, masih SD, masih SMP.
Apakah semua informasi yang kita miliki, utang kita, usaha kita, perbincangan suami istri, apakah ya kudu disampaikan kepada anak kita? Tidak. Gitu, tidak. Maka tadi benar, tidak boleh menyampaikan, ngomongkan, menuliskan semua apa saja yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kemudian yang kedua, hadis dari Abu Nuaim tadi, bertanyalah. Gitu kan. Ada hadis yang lain, la yunalal ilma, tidak akan mendapatkan ilmu al-mustahyi, orang yang malu, yang tidak mau tanya, maka bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah. Kalau dirimu tidak tahu, ada manfaatnya. Ada orang lain tidak tahu kemudian ikut menjadi tahu. Tapi juga ada batasan-batasannya. Tidak boleh pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya menjebak. Gitu. Seperti tadi kita sampaikan, pertanyaan yang menjebak itu contohnya gini. Luwih HP sapa? Muslim ora jujur sama kafir yang jujur, yang jebak. Gitu. Muslim yang jujur saja banyak, kenapa harus milih muslim yang tidak jujur? Nah, itu kan menjebak. Contoh pertanyaan menjebak seperti itu. Pertanyaan yang menjebak di zaman Imam Malik juga ada. Imam Malik ditanya tentang kekuasaan Bani Abbasiyah, sah atau tidak? Karena geger-gegerannya kudeta waktu itu. Bani Umayyah dikudeta oleh Bani Abbasiyah. Itu dikisahkan di dalam Tarikh Al-Khulafa, 70.000 keluarga Bani Umayyah itu diburu. Diburu itu orang yang dipenjara, dieksekusi. Itu kejamnya kekuasaan ini seperti itu. Kalau sekarang itu kalah pemilu kan nyantai-nyantai saja kan entah. Wah, ini kalah perang itu diburu, sama-sama muslim. Di Imam Suyuti itu buat nulis buku judulnya Tarikh Al-Khulafa, sejarah para khalifah. Ketika Bani Umayyah dikudeta itu oleh Bani Abbasiyah, maka kalah loh. Bani Abbasiyah ini memburu semua keluarga Bani Umayyah yang tersisa. Tersisa 70.000 dicari, digulai, isi umpetan di mana saja, yang nyamar jadi rakyat biasa, yang ganti namanya dicari. Dicari itu tidak kemudiannya dipenjara, tidak, dieksekusi agar kekuasaan Bani Umayyah tidak muncul lagi. Nah ini kan Imam Malik tadi ditanya bagaimana pendapat. Wah, ini pertanyaan menjebak. Dalam keadaan genting-gentingnya Bani Abbasiyah mencari-cari juga para ulama yang tidak sepakat, tidak terima dengan usaha mereka mendapatkan kekuasaan. Wah, Imam Malik tidak jawab. Kalau jawab, wah mereka itu bahaya, Bani Abbasiyah mengkudeta, membunuh, malah milih dibunuh nanti Imam Malik. Ini kan contoh pertanyaan yang menjebak. Maka bertanya itu baik untuk ilmu yang belum kita ketahui. Tadi hadis tentang Abu Nuaim tadi, Allahu a'lam sahih atau tidak, tapi secara makna benar, secara makna baik, seperti itu. Cukup sekian, besok kita lanjutkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.